Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di Suara Pendidikan Sumatera Selatan, suara milik kita semua. Baik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Murni Sinaga dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan saat ini saya ditemani oleh Ibu Nia Rahmawati SPD dari SMA Negeri 4 Palembang. Guten Tag. Guten Tag, Frau Murni. Wie geht's Ihnen? Wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut. Und Ihnen, wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Oke. Jadi kalau Frau itu berarti artinya Ibu. Nanti berarti selama nanti saya memanggil jadi Frau ya. Boleh. Wah, dari dialog awal kita tadi pasti kalian sudah sangat penasaran ya. Materi apa yang akan kita bahas kali ini? Apakah sudah ada yang mulai penasaran? Atau ada yang sudah memahami? Atau yang sudah sangat familiar mungkin? Nah, agar rasa penasaran kita itu terjawab, baiklah Frau Nia, silahkan materi apakah yang akan nanti Ibu sampaikan kepada kami? Silahkan Frau. Ja, danke Frau Murni. Guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Nia Rahmawati. Ich unterrichte an der SMU 4 Palembang. Heute besprechen wir über Deutsch. Hari ini kita akan berbincang tentang bahasa Jerman. Ya, perbincangan kita kali ini tidak terlalu banyak ya, hanya hal simple, tapi ini justru paling vital ya, paling penting karena ini adalah dasar di mana pembelajar bahasa Jerman bisa mengucapkan atau membaca kata kalimat dalam bahasa Jerman dengan baik dan benar. Ada sebenarnya di KD 3.1, tapi biasanya kita hanya menyelipkan saja. Namun bagi orang-orang yang tidak belajar bahasa Jerman atau belum mengenal bahasa Jerman, kadang masih ada kesalahan dalam pengucapan. Jadi makanya hari ini kita bahas bagaimana sih sebenarnya cara pengucapan alfabet dalam bahasa Jerman. Kita mulai ya, Frau Murni ya. Silakan Bu Frau. Ya, pengucapan alfabet dalam bahasa Jerman sebenarnya sama, jumlah alfabetnya sama 26 abjad, ditambah ada 4 lagi abjad khusus dalam bahasa Jerman. Ada di situ ada yang ada titiknya ya, kita sebut dengan umlaut. Nah, pengejaan abjad dalam bahasa Jerman sebenarnya justru mirip dengan bahasa Indonesia. Ya, kita lihat di sini ada huruf-huruf yang diwarnai dengan warna hitam, itu pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia. Jadi malah tidak mirip bahasa Inggris, justru mirip dengan bahasa Indonesia. Hanya di situ ada huruf yang berwarna kuning, itu artinya ada perbedaan sedikit dengan bahasa Indonesia, sedangkan huruf dengan warna biru itu total berbeda ya. Oke, kita langsung saja. Di situ ada A, B, C. Nah, ini C sebenarnya kalau orang-orang Indonesia tuh sudah sering mengucapkan dengan huruf C. Contohnya kalau kakek nenek kita, ayah ibu kita beli sirup. Saya tahu. Nah, bagaimana cara bacanya? A, B, C. Ya, bukan A, B, C, tapi A, B, C. Jadi ada ejaan lama seperti itu ya. Jadi C dipakai dalam pengucapan huruf C dalam bahasa Jerman. Lalu ada D, E, F, G, H, I, J. Untuk huruf J agak jauh, J dengan bunyi ucapan seperti ejaan lama yaitu Y. Ya, tapi dalam bahasa Jerman namanya J. Lalu K, L, M, N, O, P, Q. Q. Ya, so Q biasa. R, S, T, U, V. V di sini. Lalu ada huruf W. Kalau bahasa Indonesia W agak ditekan ya, tapi kalau bahasa Jerman dia agak melayang ringan saja, sedikit V atau V, huruf W jadi V. V. Ya, lalu ada X,
huruf Y ini agak melenceng jauh, Frau Murni ya. Kita sebutnya epsilon. Upsilon. Boleh pakai mulut ya. Upsilon. Ya, biasanya anak-anak itu langsung bereaksi biasanya kalau kita menyebutkan epsilon. Lalu ada Z. Pengucapan Z tidak terlalu berat seperti bahasa Indonesia, tapi Z ringan saja. Lalu ada 4 huruf yang ada simbol titik 2 di atasnya, ada 3 huruf yang mempunyai umlaut, yaitu A umlaut, E umlaut, U umlaut, lalu ada simbol satu lagi yaitu SZ. Cara membacanya adalah double S, bukan huruf B. Kadang siswa itu masih lupa disebutnya, dibacanya itu huruf B, padahal dia adalah double S. Iya. Bagaimana cara membacanya? A umlaut itu berbeda dengan huruf A. Kalau A umlaut maka kita bacanya E. Iya, E. Oke, good. Lalu ada O umlaut. Kalau O biasa kita sebutkan O dengan mulut yang bulat. Tapi kalau O umlaut maka akan sedikit tertarik seperti E, mulutnya bentuk mulut E, tapi cara pengucapan tetap O atau E. Ya. Kalau O biasa O. Sekarang O umlaut E. Good. Ya, das ist genau. Merci. Lalu ada U umlaut. Bukan U penyebutan biasa, tapi mulutnya tetap E, kita tarik dulu jadi E. Oke. E. Lalu ada SZ. Untuk lebih jelasnya kita coba praktek ya. Oke, selain abjad ada huruf vokal yang berdampingan yang sering salah baca ya. Contohnya ada huruf E dan I. E dan I kita baca I. Nah, coba Frau Murni lihat di situ ada huruf apa di situ bacanya? Jadi Zai. Nine. Oh, nine. Ya. Kalau dari hurufnya di situ ada Zwei, ini tulisannya ya. Kita bisa baca Zwei. Ya, Zwei, bukan Zwei tapi Zwei. Ya, bisa juga dry, fry, itu contoh katanya ya. Lalu ada huruf E dan U, dia akan berubah menjadi Oi. Ya, contoh kata ada kata neon tulisannya. Maka kita akan baca Noi. Iya. Wah, makin pintar saya. Ya, ya, jadi kita akan baca noin, bukan neon, apalagi neon ya. Lain lagi itu artinya. Lalu di bawahnya ada lagi A umlaut dengan U. Kita akan baca oi. Kita baca oi jadi kata Häuser. Lalu ada I, E, I-nya kita sebut panjang. Contohnya vier. Lalu ada H di tengah, itu tidak ditekan. Contoh kata fahren, bukan fahren tapi fahren. Ada SCH, kita baca sh, ya. Contohnya Schule, bukan Schule tapi Schule. Lalu ada simbol SZ, kita baca double S. Contoh kata Fußball. Oke. Terakhir ada huruf C dan H, kita dibaca ke tapi he, ya. Contohnya nih München. Iya, kalau orang biasa mungkin biasa salah pengucapan ya, Iya, Murni. betul. Biasanya kadang mereka ngomongnya München. Ya, atau München. Betul. Nah, tapi München. Iya, good. Oke, sekarang kita ada beberapa gambar nih, Frau Murni. Sekarang coba ada di situ peta negara Jerman. Kira-kira bagaimana pengucapannya? Kalau saya sih bacanya Deutschland. Iya. Deutschland. Ya, yang benar adalah Deutschland. Oh ya. iya, EU tadi jadi ya. ya. Apa yang ditulis itulah yang dibaca kecuali beberapa hal khusus tadi. Betul. Asal cara bacanya Deutschland. Oke, di sebelahnya ada foto orang yang siapa sih yang nggak kenal dengan orang ini? Ya, namanya Albert Albert Einstein.
Albert Salah pasti salah. Einstein. Ya, jadi Einstein. mulai hari ini kita harus bacanya yang benar ya, Albert Einstein, karena beliau dari Jerman juga. Nah, sebelahnya ada satu laki-laki ini ya, gambar foto ini. Inilah beliau inilah menyebabkan media sosial tuh begitu berkembang ya. Beliau inilah pencetusnya. Siapa yang nggak kenal dengan Mark Zuckerberg? Nah, Zuckerberg. Bukan sukar ya. Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Ini yang pendiri Facebook. Oke. Lalu karena Jerman juga terkenal dengan otomotifnya ya, ada merek mobil yang sangat terkenal, yaitu mobil apa di situ? Volkswagen? Ya, Volkswagen atau disingkatnya VW. Bukan VW tapi VW. VW atau Volkswagen. Volkswagen. Ya. Di bawah ada gambar kota yang sangat terkenal dengan kota pendidikan, yaitu Heidelberg. Heidelberg. Lalu ada München seperti yang kita katakan tadi. Lalu ada merek jam, memang ini dari Swiss tapi cara pengucapannya sama dengan bahasa Jerman, yaitu bagaimana kira-kira cara mengucapkannya, Frau Murni? EU tadi jadi OI. Ya, atau Tak Heuer. Ya, Tak Heuer. R-nya tidak perlu disebutkan. Ya, berderot. Kalau orang Palembang sih cocok ya belajar bahasa Jerman. Tak Heuer. Lalu sebelahnya nih yang terakhir nih, siapa sih yang nggak kenal ya? Siapa lagi yang terutama yang suka dengan sepak bola? Ya, Fußball. Ya, Manuel Neuer. Ya. Manuel Neuer. Ya, itu contoh beberapa. Masih banyak sebenarnya, nanti kita bahas di lain kesempatan juga bisa ya. Nah, sekian saja penjelasan dari saya tentang alfabet dalam bahasa Jerman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan materi kita kali ini. Bahkan ya, nama tokoh terkenal seperti Albert Einstein. Ternyata sungguh sangat berdosa sekali sama beliau kalau salah mengucapkannya. Bahkan kalau boleh, tulisan dan pengucapannya itu harus benar-benar sangat cukup unik ya dalam bahasa Jerman itu sendiri ya, Frau ya. Baik. Ya, kita berharap materi hari ini semoga sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama buat siswa-siswi kami yang sangat tertarik dengan bahasa Jerman, yang ingin meraih prestasi dan beasiswa ke negara Jerman. Boleh semakin giat untuk melatih bahasa Jermannya, bagaimana penulisannya, pengucapannya. Dan untuk menambah ilmunya, boleh tanyakan pertanyaan terkait dengan negara Jerman, ilmu-ilmu Jerman dari Jerman di kolom komentar. Nanti boleh menuliskan juga topik-topik yang menarik yang ingin kita tampilkan di pertemuan-pertemuan di segmen berikutnya. Pastinya. Nanti kita boleh reschedule dan bikin schedule baru dengan Frau Nianya. Terima kasih Danke Frau Nia untuk ilmu dan waktunya. Sampai bertemu di pada segmen-segmen berikutnya dengan pastinya materi yang jauh lebih menarik. Saya Murni Sinaga dan Frau Nia Rahmawati mohon pamit undur diri.